Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita pagi hari ini dapat berjumpa kembali. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Firman Tuhan berkata, hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup yang pasti dan selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita senantiasa mengejar perkenanan Tuhan, agar kita senantiasa menikmati pemeliharaan, kekuatan, kasih dan kuasa-Nya menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah menemukan kompas kehidupan. Haleluya. Firman Tuhan yang kita akan baca dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh pilihan, seringkali kita merasa kehilangan arah. Kita dihadapkan pada berbagai tawaran, godaan, dan harapan yang bisa membuat kita bingung dan terombang-ambing. Bayangkan sebuah kapal tanpa nahkoda dan tanpa kompas di tengah lautan yang luas. Ia akan terombang-ambing oleh ombak dan angin tanpa tujuan yang jelas. Demikian pula hidup kita tanpa arah yang benar. Pernahkah kita merasa seperti kehilangan arah dalam hidup ini? Apa yang menyebabkan perasaan itu? Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang kita sudah baca mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Pikiran dan perasaan kita bisa berubah-ubah dan terbatas. Sumber arah yang sejati adalah Tuhan. Dialah yang Maha Tahu dan memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita. Kita dapat membayangkan seorang pendaki gunung yang mengandalkan peta yang salah pasti akan tersesat. Kita membutuhkan peta yang akurat dan petunjuk yang benar untuk mencapai tujuan. Firman Tuhan adalah peta dan Roh Kudus adalah penuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita mencari petunjuk dan arahan dari Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Firman Tuhan berkata, percaya dengan segenap hati. Ini bukan hanya sekedar percaya secara intelektual, tetapi melibatkan seluruh keberadaan kita, segala pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tidak bersandar pada pengertianmu sendiri, kita harus mengakui keterbatasan kita dan membuka diri terhadap hikmat dan kehendak Tuhan yang mungkin berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kemudian akui Dia dalam segala laku kita. Ini berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam hal besar maupun kecil, melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Kita belajar mengenali suara Tuhan. Kemudian firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari dan mengikuti Dia, Dia akan menuntun langkah-langkah kita.
Ini mungkin tidak selalu berarti jalan yang mudah, Bapak Ibu Saudara, tetapi pasti jalan yang benar dan membawa kepada tujuannya. Apa tantangan dalam kita mengikuti arah Tuhan? Yang pertama, keraguan dan ketidakpercayaan. Seringkali kita ragu apakah Tuhan benar-benar berbicara atau apakah jalan yang kita rasa itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Yang kedua, godaan dunia. Dunia menawarkan berbagai jalan yang tampak menarik dan mudah, tetapi seringkali menjauhkan kita dari arah yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran. Kita mungkin takut melangkah keluar dari zona nyaman kita atau khawatir tentang masa depan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seperti seorang pengemudi yang ragu-ragu mengikuti GPS karena jalan yang ditunjukkan berbeda dari jalan yang biasa ia lalui. Ia mungkin merasa lebih aman dengan jalannya sendiri, padahal GPS menunjukkan jalan yang lebih efisien dan tepat. Bapak Ibu Saudara, apa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita mengikuti arah yang dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Yang pertama, kedamaian dan kepastian. Ketika kita tahu bahwa kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami kedamaian dan kepastian dalam hidup kita. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Mengikuti Tuhan akan membawa kita pada pertumbuhan karakter dan semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, dampak yang kekal. Hidup yang diarahkan oleh Tuhan bukan hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan memiliki nilai kekal. Kita dapat membayangkan, Bapak Ibu Saudara, sebuah sungai yang mengalir sesuai dengan alurnya akan memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Demikian pula hidup kita yang mengalir sesuai dengan rencana Tuhan akan membawa berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kembali kompas kehidupan kita. Apakah kita selama ini mengandalkan pengertian kita sendiri atau sungguh-sungguh mencari dan mengikuti tuntunan Tuhan? Mari kita belajar untuk percaya dengan segenap hati, tidak bersandar pada diri sendiri, dan mengakui Dia dalam segala laku kita, sehingga Ia akan meluruskan jalan hidup kita menuju tujuan yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus memampukan kita berjalan dalam pimpinan Tuhan dan menikmati kasih, kuasa, dan mukjizat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa, terima kasih buat kasih
betapa besar tuntunan-Mu dalam hidup kami, membawa kehidupan kami semakin menikmati kasih, damai, sukacita yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Kami ada bersama dengan Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.